Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Apakah anak ibu sudah tahu kegiatan kita hari ini apa? Konseling kelompok. Nama ibu Yuti sebagai guru bimbingan dan konseling, juga sebagai pemimpin kelompok. Nah, selanjutnya kita dulu untuk perkenalkan diri, Siap saya, Bu. Ya. Nama saya Zikra Levendra Firmansyah, kelas 12 MIPA 4. Saya tinggal di Komplek TNI AU Lanut Raden Sajat. Nama saya Najmi Nur Aini, kelas 12 MIPA 1, tinggal di Dewi Sartika. Nama saya Rian Ferdinand Alvindo, kelas 12 MIPA 4, tinggal di Jalan Pramukal. Nama saya Resti Fitriani dari kelas 12 MIPA 1, tinggal di Jalan M. Yusuf. Nama saya Triana Balarina Sinaga, kelas 12 IPS 3, tinggal di Jalan Hanggeban. Perkenalkan, nama saya Zulpan Maulana Putra, saya dari kelas 11 IPS 12 IPS 2, saya tinggal di Gang Air Lebay. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak Ibu tahu apa itu konseling kelompok? Belum, Bu. Apakah anak-anak Ibu pernah dalam kegiatan ini sebelumnya? Belum, Bu. Jadi, konseling kelompok ini suatu bentuk kegiatan yang di dalamnya, ya, ini merupakan kegiatan bimbingan dan konseling yang di dalamnya terdapat pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok. Nah, di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Di dalam konseling kelompok ini, kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang kalian alami, dan kita akan mengentaskan permasalahan ini nantinya. Jadi, tujuan konseling kelompok ini, itu antara lain meningkatkan kemampuan kalian dalam bersosialisasi dengan teman, meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri, kalian dalam menyampaikan permasalahan atau pendapat. Nah, di sini juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan, serta mampu memecahkan suatu permasalahan yang mungkin terjadi dalam kelompok atau yang terjadi di dalam diri kalian yang kalian alami. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak Ibu sudah mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Nah, jadi di dalam kelompok ini ada yang dinamakan azas kerahasiaan, ya, di mana apapun yang terjadi atau apapun yang menjadi pembicaraan kita nanti itu tidak boleh dibicarakan dengan orang lain. Cukup kita saja yang tahu permasalahan yang akan kita bahas. Jadi sampai di sini anak-anak Ibu sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, mungkin kita perlu melakukan penyegaran suasana dengan melakukan ice breaking. Itu ice breaking tepuk semangat. Apakah kalian siap, anak Ibu? Siap, Bu. Oke, kita mulai bersama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Asik. Yes. Nah, setelah kalian melakukan tepuk semangat, Ibu ingin bertanya, apa yang kalian lakukan setelah melakukan tepuk semangat? Saya merasa lebih semangat hari ini, Bu. Seru, Bu. Dan Memotivasi saya untuk semangat melakukan kegiatan hari ini, Bu. Bella, kita mulai dari siapa dulu untuk bercerita? Siap saya, Bu. Oke, silakan Zikra. Saya merasa kurang memiliki motivasi belajar, Bu, sehingga malas mengerjakan tugas.
Ya, selanjutnya. Saya, Bu. Kecanduan game online menyebabkan saya sering dimarahi orang tua saya dan mendapat surat teguran dari guru karena tidak pernah mengerjakan tugas sekolah. Ya. Saya juga, Bu, semenjak belajar daring ini, Bu, saya sering ikut orang tua saya melaut, Bu. Jadi untuk tugas daring itu saya sering keteteran. Nah, ini kita membahas mungkin ya tentang kecanduan game online ya. Kita tanya dulu kepada Natsmi, apa Natsmi bersedia untuk menceritakan permasalahannya? Bersedia, Bu. Saya awalnya hanya iseng aja, Bu. Diajak teman, kemudian rasanya kok mengasihkan. Akhirnya jadi kecanduan. Apalagi sekarang banyak teman saya yang mengajak saya bermain. Nah, masalahnya sekarang saya sudah dapat surat teguran dari wali kelas karena saya tidak mengerjakan tugas yang diberikan olehnya. Apalagi orang tua saya sudah sangat marah melihat saya lupa waktu karena keasikan main game. Ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Saya, Bu, ingin bertanya. Ya, silakan. Ya. Nazmi, gini, sejak kapan kamu mulai bermain game? Saya bermain game mulai dari kelas 10. Saya, Bu, juga ingin bertanya. Natmi, kenapa kamu merasa main game itu seru? Apa alasannya? Karena bermain game itu bisa melatih konsentrasi kita. Karena sudah kecanduan dalam bermain game terasa seru, kita kadang lupa dengan waktu. Tapi kan Nasmi kan perempuan. Kenapa gitu perempuan bisa sampai kecanduan main game gitu? Sudah banyak kok perempuan yang bermain game. Di masyarakat hal itu sudah biasa. Najmi, kalau kamu sudah sampai dengan waktu bermain game, bagaimana dengan tugas sekolah kamu? Itu masalahnya. Dengan bermain game, saya sering tidak mengerjakan tugas dan tidak terlalu konsentrasi dalam belajar. Dalam seminggu itu berapa kali kamu main game? Saya main setiap hari sampai berjam-jam. Akibat atau konsekuensi kecanduan game ini apa, yo? Antara lain apa? Jarang tidur, Bu. Iya. Bisa sakit kepala tuh, Bu. Iya, bisa sakit kepala. Terus? Diomelin orang tua, Bu. Sudah pasti, ya kan? Untuk itu Iya, seperti kata Triana, malas mengerjakan tugas. Terus? Dimarahi guru. Dimarahi guru karena jarang mengerjakan tugas. Nah, dari permasalahan ini, Ibu mau bertanya, ada nggak solusinya yang bisa teman-teman berikan kepada Natsmi? Kalau dari saya, lebih baik berhenti main game dan juga melakukan kebiasaan yang bermanfaat dan bernilai positif sehingga kebiasaan game itu akan berhenti. Kalau menurut saya, Bu, Najmi bisa membuat jadwal dengan membagi waktu, kapan dia harus bermain game, kapan dia harus mengerjakan tugas, dan kapan dia harus tidur. saya Bu, mungkin Nasmi bisa mengganti aktivitasnya seperti dengan membaca buku atau tidak menggambar gitu Bu. Saya lebih setuju dengan pendapat yang lain, di mana Natsmi harus bisa mengatur waktu dan menggantikan aktivitasnya dengan aktivitas yang bermanfaat, Bu. Ini kita kembali lagi pada Natsmi. Gimana Natsmi, saran dari teman-teman, apa yang bisa Natsmi lakukan? Saya bisa menggambar atau melukis, Bu. Nah, menggambar atau melukis. Nah, kira-kira pilih yang mana nih antara menggambar dengan melukis? Menggambar, Bu. Ketika Natsmi bisa mengganti perilaku kecanduan game online dengan perilaku yang maka hadiahnya seperti apa Natsmi? Memuji diri saya sendiri, Bu. Kemudian saya akan membeli alat-alat menggambar. Jika tidak berhasil mengganti perilaku baru, maka Natsmi harus apa? Traktir. Siap, Bu. Membersihkan toilet, Bu. Menyita HP-nya, Bu. Kalau merasa ya kalau untuk HP jangan ya gimana, HP ini kan ada juga nih manfaatnya buat kalian browsing, mencari materi pelajaran, apalagi kita juga masih dalam belajar online ya. Jadi mungkin bisa kita hapus gamenya, bagaimana?
Ya Bu, hapus saja gamenya. Dari yang disampaikan teman-teman, Najmi milih apa? Lebih memilih traktir, Bu. Jadi Najmi memilih mentraktir ya. Nah, dari yang disampaikan tadi, perilakunya, hukuman apa, dan apa hadiahnya. Nah, tugas kalian ini untuk memantau Najmi 1 minggu ke depan. Apakah kalian siap, anak ibu? Ya, Bu. Saya mau nanya, Bu. Hmm? Bagaimana kita memantau Najmi sedangkan kita berjauhan? Melalui chat atau WA, itu baik pagi, siang, mungkin sore. Itu kita sama-sama mengingatkan Najmi agar bisa lebih fokus terhadap perilaku apa yang ingin dia rubah gitu. Nah, Najmi, apakah kita sepakat membuat kontrak yang gunanya untuk merubah kecanduan game menjadi perilaku yang baru? Sepakat, Bu. Silakan Najmi tulis di kertas. Itu perilaku yang ingin Najmi ubah dari perilaku kecanduan game online. Terus, jika tidak berhasil, hukumannya seperti apa dan hadiahnya seperti apa, nanti akan disaksikan oleh teman-teman kamu yang ada di sini. Jadi, Ibu harap Najmi bisa mengganti perilakunya dari kecanduan game menjadi perilaku baru dengan mengatur waktu atau melakukan hal-hal yang positif atau lebih bermanfaat. Nah, pertemuan kita kali ini, Ibu rasa sudah selesai. Kita akan bertemu kembali untuk membahas dan mengevaluasi Najmi ya. Kita akan mengevaluasi Najmi. Jika nanti Najmi berhasil, maka kita akan lanjutkan dengan permasalahan yang lain ya, Nak. Kira-kira siapa di antara kalian yang ingin menyampaikan kesan-kesannya, ayo? Saya, Bu. Iya, Zikra. Kesan saya dalam konseling kelompok itu banyak wawasan yang saya dapat, Bu. Yakni main game itu nggak baik, Bu, untuk kesehatan. Dan kita harus mengatur waktu baik-baiknya. Jangan gunakan ke hal-hal yang negatif, Bu. Dalam layanan konseling ini kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapat atau saran yang bermanfaat untuk orang lain. Untuk Najmi sendiri, ada yang mau disampaikan, nah? Baiklah, terima kasih teman-teman. Saya mendapatkan masukan, arahan yang luar biasa sekali untuk merubah perilaku yang tidak baik. Sehingga saya bersemangat untuk bisa menampilkan perilaku baru untuk kebaikan saya sendiri. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus untuk Najmi. Dari layanan konseling kelompok ini, Ibu harap anak-anak Ibu semua bisa membedakan hal yang positif dan hal-hal yang negatif. Untuk menutup kegiatan ini, ya, Ibu bisa meminta Zikra Siap, Bu. untuk memimpin doa. Silakan Zikra. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu semua. Nah, sampai ketemu minggu depan lagi. Kita akan sama-sama mengevaluasi perkembangan Najmi. Nah, jika ternyata sudah terentaskan, kita akan melanjutkan ke permasalahan berikutnya yang akan kita sepakati nanti. Oke, Ibu lebih dan kurang Ibu minta maaf. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.